Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya. Dia nak mau makan. Oh, ini Summa mau jajan aja. wassalamu ala Iya. Sesuai dengan namanya. habibi qulubina Qasimul Mustafa Di rumah ya kayak gitu. Buang yang buang yang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimna Ya, kurang nyari. Allahumma iftah abwaaba rahmatika wa ma'rifatika wa rahmah jami'a mawasi'ina wa manasirina wa Nggak tawfiqina izin dia langsung pakai wa ta'ala ila a'la maraji'ina. Saya tidak itu. Hadirin dan hadirat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Oh, di sini ya? Iya, yang mana pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan dengan rutinan arisan yang tentunya kita sempurnakan dengan kajian-kajian ilmu, karena kajian doa akan lebih sempurna lagi apabila disempurnakan dengan kajian-kajian yang mengandung keilmuan ataupun hal-hal yang mampu memberikan dampak positif bagi kepribadian ataupun karakter-karakter kita. Sebelumnya, saya pada pertemuan sebelumnya saya membahas berkenaan tentang surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Namun pada kesempatan ini mungkin ada baiknya kita bahas bagaimana kelanjutan dari pasca bulan Ramadan. Jadi apabila sebelumnya kita melewati fase bulan Ramadan, di mana saat itu kita semua diwajibkan atas Allah itu untuk berpuasa, maka pasca bulan Ramadan ini kita dibebaskan oleh Allah atau tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahwa pasca bulan Ramadan ini godaan kita ataupun tantangan kita itu lebih dahsyat daripada di bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan itu berbondong-bondong kaum muslimin itu melakukan puasa, dan berbondong-bondong pula mereka mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan semangat untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan itu dikarenakan suasana yang mendukung, maka kita pun yang mungkin tadinya tidak ingin beribadah di bulan Ramadan itu jadi kepingin ibadah, karena ada daya tarik ataupun yang menyebabkan ataupun yang mendorong diri kita untuk beribadah. Tapi ketika pasca bulan Ramadan ini kita berada pada posisi ataupun dalam keadaan yang tidak mensupport kita untuk melakukan ibadah. Kalau di bulan Ramadan ada malam-malam Lailatul Qadar, kita di situ lebih daripada biasanya melakukan ritual ibadah. Tapi pasca bulan Ramadan ini kita gak ada lagi ya mendorong kita untuk melakukan ibadah itu lebih daripada bulan-bulan Ramadan. Di saat bulan Ramadan mungkin kita banyak mengaji Al-Quran, tapi pasca bulan Ramadan apakah sama yang kita ngajikan dengan yang tidak kita ngajikan? Ini berarti menunjukkan bahwa
ibadah kita itu hanya momentuman, bahwa ibadah kita itu hanya musiman, bahwa apa yang kita lakukan itu hanya dikarenakan perintah Tuhan, yang mana mungkin pahalanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya beribadah kepada Tuhan itu apakah dikarenakan musiman, ataukah menyembah Tuhan itu memang bersumber dari atau terpatri di dalam diri kita. Bayangkan di bulan Ramadan itu kita kurang lebih 30 hari menimpa atau menempa diri kita, mengkaji diri kita, mengajak diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang tidak kita lakukan di bulan-bulan lain. Nah, apakah ibadah ini, puasa kita itu, ngaji kita itu, khataman kita itu masuk ke dalam diri kita bisa nilainya kapan? Ya sekarang ini. Kalau kita ingin melihat diri kita itu, apakah diri kita itu yang sesungguhnya atau hakikat kita itu yang sesungguhnya, maka kita lihatnya bukan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu semua orang akan melakukan ibadah, dan semua orang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Tapi apakah pasca setelah itu kita bisa lihat, oh ternyata yang benar-benar sukses itu adalah orang-orang yang memang Ramadan dan bukan Ramadan itu tidak ada bedanya. Yang berhasil melewati fase bulan Ramadan, yang mencapai nikmat Aid, itu hanyalah orang-orang yang memang pasca Ramadan dia tidak berbeda daripada bulan-bulan sebelumnya. Di bulan pasca Ramadan ini tantangan itu begitu besar. Kita tidak lagi dibatasi makan dan minum. Kita tidak dibatasi lagi kehendak untuk berbuat dosa atau tidak. Kalau selama puasa itu kehendak untuk berbuat dosa itu sudah ada batasannya. Dari subuh sampai maghrib minimal kita tidak berbuat dosa. Tapi pasca Ramadan ini hal-hal yang diharamkan ketika bulan Ramadan itu dibuka bebas. Justru disinilah kita itu benar-benar diuji. Justru di pasca Ramadan inilah iman kita itu benar-benar dipertanyakan. Karena keimanan itu bukanlah hal yang sederhana. Bahwa agama itu bukanlah hal yang sederhana. Bahwa agama itu meniscayakan ataupun mewajibkan kita untuk tetap istiqomah. Bahwa agama itu tidak bisa hari ini kita beribadah, besok kita tidak. Pernahkah kita berpikir kenapa Ramadan itu wajib setiap tahun? Pernahkah kita berpikir bahwa sholat itu wajib tiap hari? Pernahkah kita berpikir bahwa berdoa itu wajib juga bagi kita setiap hari? Kenapa kita pernah berpikir bahwa ritual-ritual haji dan lain-lain itu setiap waktu itu datang terus-menerus dan terjadi proses-proses pengulangan? Pernahkah kita menangkap bahwa maksud Tuhan dari pengulangan setiap ibadah itu untuk apa? Untuk apa kita sholat tiap hari, membaca Al-Fatihah tiap hari, membaca surah-surah tiap hari, dan kita melakukan pengulangan demi pengulangan, pengulangan demi pengulangan. Pengulangan demi pengulangan itu menunjukkan bahwa Tuhan mengajak kita untuk tetap istiqomah. Ramadan terus terjadi. Sholat 5 waktu harus dan wajib buat kita. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu bukan ibadah yang momentuman. Bahwa ibadah kita, sholat kita bukan ibadah yang hanya terjadi di bulan Ramadan. Tapi itu harus kita
sematkan di dalam diri kita secara terus-menerus. Karena keimanan bukanlah keimanan yang hanya terjadi secara sementara. Bahwa keimanan itu harus terus dibangun. Keimanan itu harus terus dipupuk. Keimanan itu bukan hanya kemarin, tapi juga hari ini dan esok. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah. Ini dua lafaz yang bersamaan, dan dua lafaz ini bergandengan dengan maksud menunjukkan bahwa keimanan itu haruslah bersambung, tidak putus hanya di satu momentum. Bahwa sholat itu tidak putus hanya hari ini 5 waktu terus besok tidak sholat. Itu terus bersambung, menunjukkan artinya ada penambahan, yang mana penambahan itu akan memupuk batin-batin kita dan karakter-karakter kita. Misalnya di sini, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman. Tetaplah beriman ini menunjukkan iman itu harus konsisten dan tersambung dan tidak boleh putus. Artinya Ramadan itu adalah cara menggembleng diri kita supaya kita tetap konsisten selama 1 tahun ini. Apa yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan, kita amalkan juga di bulan ini, di bulan seterusnya. Kalau kita ingin sukses, maksudnya sukses dalam tanda kutip, sukses dunia dan akhirat, ya kita harus konsisten. Konsisten membangun keimanan kita. Jangan sampai keimanan kita itu hanya momentuman, hanya musiman. Nah, cuman kalau kita ingin membangun keimanan yang konsisten ini, tadi sudah saya sebutkan di bukan riba, bahwa ketika di bulan sebelum Ramadan atau di bulan Ramadan kita mudah untuk konsisten itu. Tapi untuk di bulan ini tantangan kita itu jauh 2 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat. Di bulan Ramadan setan itu dikurung, tapi pasca bulan Ramadan setan dibebaskan. Di sini bukan hanya yang berperan diri kita, tapi setan juga akan menjadi musuh kita. Di Ramadan kita bisa ibadah dengan enak, dengan mudahnya, karena memang yang faktor eksternal atau musuh eksternal itu Tuhan belenggu. Tapi ketika pasca Ramadan ini musuh eksternal kita itu dibebaskan kembali. Artinya kita justru di bulan pasca Ramadan ini, godaan kita, tantangan kita jauh lebih besar daripada di bulan Ramadan. Di dalam ayat Al-Quranul Karim misalnya, setan itu bersumpah kepada Tuhan. Qala syaitan, Rabbi bima aghwaytani la aziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Jadi dalam ayat Al-Quranul Karim Allah berfirman menceritakan tentang perkataan iblis. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menyatakan bahwa aku syaitan ini sesat, sungguh kata setan, aku akan menjadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka yang di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Jadi ada beberapa hal yang ada di dalam ayat ini. Satu adalah bahwa musuh kita itu adalah musuh setan, yang di dalam ayat ini dia mengatakan bahwa dirinya itu yang tersesat. Artinya barang siapa yang mengikuti setan,
pasti akan tersesat. Yang kedua, poinnya adalah setan akan menjadikan kejahatan itu terasa indah. Nah, ini yang bahaya. Jadi kadang yang kita pikir itu bukan kejahatan, yang kita anggap itu sebagai sebuah kebaikan, ternyata itu adalah kejahatan. Karena kata setan, aku akan memperindah kejahatan sehingga kejahatan itu nampak indah, sehingga orang itu mau melakukan kejahatan. Kita ini kadang kalau mau jadi orang jahat itu, kalau kita tanya jujur dalam diri hati kita, mau nggak kita jadi orang jahat? Nggak mau. Tapi kenapa kadang kita melakukan kejahatan? Nggak sadar. Nah, karena nggak sadar kita melihat kejahatan itu adalah keindahan. Karena yang kita lihat bahwa perbuatan dosa itu kadang diubah oleh setan sedemikian rupa, sehingga itu seolah-olah adalah kebaikan yang tanpa kita sadari kita telah berbuat dosa. Karena kalau kita sadar, betul-betul kita sadar, kita itu pasti gak ada yang mau satupun menyentuh dengan yang namanya kejahatan. Tapi kadang setan itu pintar. Dia ubah sesuatu yang nampaknya dia itu jahat, tapi dia ubah itu seolah-olah indah. Ini kerjaan setan itu. Sehingga banyak yang terjerumus itu dikarenakan apa? Karena yang jahat itu diubah jadi yang baik. Siapa coba yang gak mau kepada yang kebaikan? Pasti orang akan mengejar kepada sesuatu yang indah. Jadi banyak kejahatan-kejahatan itu yang pertama tidak kita sadari, yang kedua dia seolah-olah indah dan kita tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kejahatan. Yang ketiga, setan itu setelah mengubah kejahatan itu, dia akan menggiring kita sampai seperti dirinya. Dia akan menyesatkan kita semua tanpa terkecuali, kecuali hanya satu orang, yaitu hanya satu kelompok, yaitu kecuali hamba-hamba Tuhan yang terpilih dikarenakan keikhlasan di antara mereka. Jadi semua akan disesatkan, semua akan ditampakkan keindahan, dan hanya orang-orang yang terpilih yang mampu melewati tantangan-tantangan ini, dan itu adalah hanya hamba-hamba yang mukhlis atau orang-orang yang saleh. Salah satu lagi godaan syaitan, selain dia menampakkan sesuatu yang buruk itu terlihat indah, yang kedua adalah setan itu gemar sekali menipu atau menggoda manusia dengan yang namanya was-was. Sehingga was-was ini terdapat di dalam satu surah An-Nas, bahwa was-was ini dia bukan membisikkan di telinga. Yuwas wisufi sudurin nas. Sudurin nas kepada hati. Kalau di dalam di dalam terjemahan itu, sudur itu adalah hati atau dada manusia. Di sini yang perlu digarisbawahi, kata sudur kalau di terjemahan artinya hati. Sudur itu artinya dari kata dasar sin, dal, ro, yang artinya sodr. Sodr itu bukanlah dada, bukanlah hati yang terletaknya di sini. Karena saudara itu artinya adalah pusat kontrol atau perintah. Jadi kata dasarnya atau maknanya saudara itu adalah perintah. Jadi fisudur berarti setan itu akan mewaswasi kita
dan menggoda kita langsung ke puncak di mana kita itu dikendalikan. Atau kalau bahasa kita itu, kalau komputer itu prosesornya. Setan itu gak bisikin di telinga, sehingga kalau dibisikin di telinga kan kita masih bisa sadar gak dengerin. Tapi setan itu pintarnya, dia membisikannya langsung di pusat kontrol manusia. Jadi sodoro itu artinya pusat kontrol kalau bahasa Indonesia ya, kalau diterjemahkan secara bahasa, bukan hati, bukan dada, tapi dia adalah pusat kontrol manusia yang mengendalikan manusia, atau kita katakan prosesor manusia. Jadi dia langsung menginput data di prosesor, menyimpan hal-hal atau perintah-perintahnya itu langsung di situ. Artinya apabila kita tidak punya background atau pertahanan yang kuat, otomatis kita itu langsung jalan, langsung menjalankan apa yang diperintahkan oleh setan. Nah, setan itu cuma gak bisa masuk kepada orang-orang yang mukhlasin tadi. Kalau orang-orang awam masuk sudah. Karena apa? Di pusat kontrolnya, atau bahasanya kalau kita mau sederhanakan, pusat kontrol kita ini adalah hati. Dan saya tekankan, mungkin di acara milad, acara sahadah Imam siapa kemarinnya, Ja'far Shadiq, saya sebutkan bahwa hati itu bukan di sini. Contoh, kalau kita punya penyakit jantung atau hati kita bermasalah, kita masih bisa mikir gak? Masih bisa mikir gak kalau hati kita bermasalah atau tekanan kita bermasalah ini? Masih bisa mikir gak? Masih bisa. Masih bisa. Berarti apakah hati itu di sini? Tapi coba kalau kepala kita yang bermasalah, kira-kira kita bisa mikir gak? Tidak. Berarti hati itu letaknya di mana? Di kepala. Orang yang gagal jantung atau orang yang gagal hati, selama otaknya masih berfungsi, dia masih bisa berbicara, masih bisa mengingat, masih bisa melakukan hal-hal yang sebagaimana wajarnya. Tapi apabila dalam nauzubillah misalnya terjadi kecelakaan kepalanya, terbentur kepalanya, dia gila, geger otak, selesai. Artinya pusat kontrol atau pusat perintah itu di sini, di kepala kita. Bahwa yang memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu itu di kepala kita. Dan setan itu membisikkan was-was itu fis sudur, di pusat perintahnya. Pusat perintah itu adalah sudur, itu adalah ubun-ubun. Ubun-ubun kita inilah letak di mana yang dikatakan sudur, di mana yang dikatakan qalb, hati, di mana yang dikatakan sebagai pusat pemikiran, di mana yang dikatakan sebagai tempat menimbang yang mana baik dan yang buruk. Kenapa di dalam sholat itu kita disuruh bersujud? Karena ketika kepala ini bersujud, maka yang mengendalikan seluruh tubuh itu sudah pasti takut. Tapi ketika kepala ini tidak sujud, maka dia seluruh badannya tidak akan pernah tunduk. Kenapa ketika kita berhadas misalnya kentut, yang dibasuh di dalam wudhu adalah kepala? Kenapa yang dibasuh adalah yang kentut atau yang mengeluarkan hadas? Bersuci katanya, bertawadu, berwudu. Tapi ketika kita berhadas tadi, yang kita basuh adalah tangan, muka, kepala dan kaki. Bukan yang di belakangnya untuk mensucikannya. Walaupun itu mensucikan dari najisnya, tapi mensucikan jiwanya
atau mensucikan hati ini dengan apa? Dengan berwudu. Tadi adalah membersihkan kepala, dari salah satunya adalah berwudu. Karena disinilah pusat. Makanya kalau di dalam fikih kita itu 3 jari. Ketika kita mengusap kepala itu kita minimal 3 jari yang mewakili ubun-ubun kita, otak kanan dan otak kiri. Karena ubun-ubun kita lah yang mengendalikan ilmu yang ada di otak kanan dan yang mengendalikan ilmu yang ada di otak kiri. Pengendalinya adalah di tangan. Bukan tanpa dalil. Sebelumnya mungkin saya sudah jelaskan. Di dalam doa kumel kita baca, ya man biyadihi nasiyati. Ada di dalam doa kumel, ibu-ibu ada yang pernah ingat ini di mana? Ya man biyadihi nasiyati. Ada yang bisa mengartikan? Ya man biyadihi nasiyati. Wahai Tuhan, yang di tangannya adalah ubun-ubunku. Jadi Tuhan itu memegang ubun-ubun kita. Tuhan itu memegang ubun-ubun kita itu dikarenakan ubun-ubun kita adalah pusat kendali. Jadi Tuhan itu sebenarnya bisa saja menyeret kita kapan saja menuju kepada keimanan. Dan ada ayatnya, kalau Tuhan berkehendak semua ingin dijadikan orang itu dalam keimanan. Dan kalau seandainya Tuhan berkehendak, Tuhan juga bisa membuat orang itu semuanya sesat. Kenapa demikian? Tuhan bisa mengendalikan seseorang itu semuanya, bahkan seluruh makhluk ini semua bisa jadi iman. Karena Tuhan pegang yaman biyadihi nasiyati. Karena yang dipegang Tuhan ini adalah sudur, pusat pemerintahan badan kita. Jadi kalau Tuhan berkehendak itu, Tuhan kapan saja bisa merubah seseorang itu ke dalam keimanan, atau mengubah dia atau menyesatkan dia ke dalam kesesatan. Ada Nabi Muhammad SAW. Bentar saya cari ya. Jadi misalnya di dalam, saya jelaskan tentang ubun-ubun ini tadi. Misalnya di dalam surah Al-Alaq ayat 15 dan 16. Ini mungkin bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfiyanna bin nasiyah. Lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khafidhah. Ini sama yang nasiyah, yaman biyadihi nasiyati. Di dalam surah Al-Alaq juga menggunakan kalimat nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Pahami baik-baik. Kalau di ayat awal Tuhan berkata Iqra, ilmu kan, bacalah. Ini surah Al-Alaq ini berbicara tentang ilmu. Dan di ayat 15-16-nya Tuhan berbicara pusat keilmuan. Jadi ilmu itulah yang menyebabkan kita bisa memerintah atau melakukan sesuatu. Nah, di ayat 15-16 Allah menceritakan tentang pusat ilmunya. Sekali-kali kata Tuhan tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Kenapa yang ditarik ubun-ubunnya? Kami akan tarik orang-orang yang durhaka ini masuk ke dalam neraka, dan ditarik itu ubun-ubunnya.
Karena yang paling bertanggung jawab atas segala dosa dan kebangkangan dan kedurhakaan adalah ubun-ubun kita. Makanya kan kalau terakhir itu, kalau orang yang berada sakaratul maut itu kan kelihatan di sini, terakhir itu di sini. Selesai di sini itu berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dimulainya dari ujung kaki itu kita harus berpikir. Kenapa orang meninggal itu gak langsung ditarik dari sini ke bawah? Enggak. Tapi ditariknya dari bawah ke atas. Karena ketika masih setengah belum meninggal. Tapi kalau sudah full, pusat perintahnya itu terputus, maka selesailah. Wassalamualaikum. Bukan saya tutup ya, masih ada. Jadi kata Tuhan, aku tarik ubun-ubun. Kenapa yang ditarik ubun-ubun? Karena inilah yang paling bertanggung jawab. Jadi ubun-ubun itu sampai kepada dahi. Di sini ubun-ubun, dikatakan ubun-ubun itu sampai ke dahi. Makanya ketika kita sujud, mungkin baca aja secara ilmiah, bahwa ketika seorang itu bersujud, maka seluruh darah itu akan mengalir dari ubun-ubun sampai ke dahinya. Dan itu ketika seseorang itu melakukan ibadah, ini uji coba eksperimen orang mengeksperimenkan orang yang sujud beribadah itu bagaimana reaksi otaknya. Maka seluruh darah itu akan terpusat di otaknya. Ketika seluruh darah ini terpusat di otaknya, dia akan membuka cabang-cabang saraf-saraf atau neuron-neuron yang ada di otak kita, yang berisi ribuan sel saraf, yang mana ketika ini tersambung menyambung, orang itu akan menemukan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin gak bisa dijelaskan. Makanya kalau kita lihat kenapa orang-orang yang rajin ibadah pandangannya luas. Kenapa orang yang rajin beribadah atau memusatkan pikirannya hanya kepada Tuhan? Itu karena apa? Karena pikiran ini menyimpulkan tempat dia terhubung kepada sumber-sumber ilmu. Nah, sumber-sumber ilmu ini secara ilmiah juga adalah menyambungnya seluruh aliran darah kepada sel-sel saraf otak. Kalau orang yang ahli pakar di dalam sel saraf otak ini, orang yang sujud itu sel saraf otaknya banyak yang tersambung. Orang yang beribadah, rajin beribadah dan benar-benar ibadahnya itu dengan khusyuk, maka itu pasti akan pintar, pasti akan cerdas, dan pasti akan bijak, dan pasti akan merendah. Pasti dan tidak mungkin. Karena apa? Karena disitulah kita terhubung dengan Tuhan. Kemudian di lanjutan ayatnya, di ayat 16, ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka, nasiyatin kazibatin khafiyah. Jadi yang ditarik Tuhan ke neraka ini adalah ubun-ubun orang-orang yang mendustakan dan durhaka. Jadi orang-orang yang kafir, orang durhaka, orang itu ditariknya adalah di ubun-ubun. Makanya mahkota itu kita lihat selalu letaknya di utara. Ini sebenarnya di ritual-ritual di ibadah kita tuh sebenarnya menunjukkan kepada kita tentang kehormatan kepala-kepala itu. Maksudnya kepala sebagai sumber pemikir. Kepala adalah sumber segala sesuatu. Makanya mungkin kalau yang banyak pikiran pasti pusing kepalanya. Kalau yang sedikit mikir atau sama sekali enggak mikir, pasti dia akan pusing. Nah, makanya itu kita harus cari Paramex atau obat-obat untuk supaya sakit kepala kita itu enggak. Karena memang pusat fisik kita maupun pusat ibadah kita, yang ada entitas diri kita, karakter kita, sifat kita, cinta kita, kebaikan kita, ketakwaan kita, semua di sini tersimpannya, bukan di sini. Saya tegaskan, bukan di sini. Kayak misalnya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, Nabi Muhammad dibelah dadanya, diambil jantungnya. Memang jantung ini pusat dia berpikir. Jantung ini hanya memompa darah.
Tapi kalau otak atau kepala, hampir semua ilmuwan mengatakan disitulah kepintaran manusia. Kenapa orang-orang ini mengartikan hati itu tepatnya di sini? Padahal pusat berpikir itu di sini, otak ini, dan pusatnya adalah ubun-ubun ini. Kalau seseorang itu benar, maka atau di dalam riwayat itu apabila sebuah organ, di dalam riwayat Ahlus Sunnah itu disebutkan apabila di dalam diri manusia itu terdapat sebuah organ, yang mana apabila organ itu baik maka baik seluruh amalnya, dan apabila organ itu buruk maka buruk seluruh amalnya, yaitu disebutkan hati. Tapi hati itu yang mana? Yaitu letaknya di kepala. Makanya iblis itu diperintah untuk sujud. Kita ketika baca ayat sajadah itu diperintah untuk sujud, karena ketika kita tidak sujud maka kita termasuk golongan orang yang sombong. Karena ini yang mengendalikan kita mau sujud apa enggak. Iblis itu terkendalanya adalah di kepala. Kalau seandainya iblis saat itu mau bersujud, maka gak ada lagi yang boleh bersujud. Jadi kesombongan, salah satu sumber kesombongan itu adalah kepala. Makanya di dalam proses penciptaan manusia itu Allah menampilkan sebuah cerita hakikat bahwa iblis itu diperintah untuk sujud. Kenapa? Karena kepala ini adalah pusat perintah. Ketika seseorang itu menyerahkan seluruh pusat perintahnya dan tunduk kepada Tuhan, artinya orang ini mau nurut. Iblis gak mau nurut, makanya dia membangkang. Makanya ciri-ciri, makanya kalau di dalam ayat Quran Al-Karim itu, misalnya di dalam, sebentar saya lihat. Di dalam surah Al-Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak mau menyembah Tuhan. Itu akan menghilangkan kesombongan. Beribadah kepada Tuhan itu akan menghilangkan kesombongan. Bersujud kepada Tuhan juga akan menghilangkan kesombongan. Kenapa iblis sombong? Karena iblis tidak mau bersujud. Jadi setan, tadi kembali ke surah An-Nas, bahwa salah satu godaan syaitan itu adalah mewaswasi sudurnya kita, yaitu ubun-ubunnya kita, ditiupkan di ubun-ubun kita. Yang kedua, saya ingin beritahu antum lagi, apa sih yang dikatakan khusyuk? Ini berkenaan tentang sudur tadi. Pernah gak antum-antum di sini semua berdoa yang mana ketika antum benar-benar merasa khusyuk, antum ada merasakan sesuatu di ubun-ubunnya? Ada nggak? Ada nggak yang pernah merasakan sampai sedemikian khusyuknya sehingga dia merasakan sesuatu di ubun-ubunnya? Saya bertanya. Mungkin nggak merasakan Ustaz karena sudah kebanyakan setan. Jadi susah. Terlalu jujur. Iya. Jadi, nah ini bisa latihan. Maksud saya bisa proses latihan. Jadi kalau kita ingin tahu kita benar-benar khusyuk atau tidak, itu nanti kita bisa rasakan ada getaran di ubun-ubun kita. Contoh, ketika kita takut atau merinding, terasa nggak di ubun-ubun ini dingin? Terasa kan?
Kenapa ketika ada setan kerasa? Ketika khusyuk gak kerasa. Ya itu tadi dibilang setan. Itu juga artinya banyak. menunjukkan artinya kita terhubung ke alam sebelah. Oh. Nah itu ubun-ubun dingin itu artinya kita terhubung ke alam sebelah. Ada yang sedang mengkoneksikan. Pantas anak kecil itu kalau anu dipegang ubun-ubunnya Iya, kan, dingin. oh dingin gitu ya. Iya. Oh, anak kecil terhubung. Karena itulah sudur kita. Sudur itu di sini. Nah ini pembahasannya sudah ini kan. Jadi kalau kita ingin berdoa sampai kita merasakan benar-benar khusyuk, kita bisa nilai sampai nggak ubun-ubun kita itu sudah dingin. Artinya kita tersambung, terkoneksi dengan orang yang kita doakan. Atau misalnya kita berdoa kepada Allah, saking kita menangisnya itu sampai kepala kita itu kerasa dingin, artinya itu nyambung doa ini sampai kepada Sang Pencipta. Karena pusat kita, jadi kenapa saya bilang ubun-ubun itu tolak ukuran? Karena ini yang menyambungkan kita dengan Tuhan. Kan tadi Tuhan bilang, ya man biyadihi nasiyati, wahai yang di tangannya adalah ubun-ubun. Artinya kalau kita terhubung dengan yang megang ubun-ubun kita, kita berdoa sedemikian sehingga khusyuknya kita sampai kita bisa merasakan ubun-ubun kita, artinya kita sudah terhubung dengan yang memegangnya. Khusyuk itu ketika kita merasakan getaran di kepala, di ubun-ubun itu terasa. Begitu juga ketika kita berhubungan dengan setan atau yang lagi bisik-bisikin kita merinding, itu pasti dari sini sampai dari leher sampai ke ubun-ubun itu kerasa. Itu getaran-getaran dari alam sebelah. Begitu juga ketika kita khusyuk akan kerasa. Dan kalau kita belum sampai pada derajat itu, kita latih. Kita latih. Ya belum khusyuk berarti kita harus kita latih. Jangan sampai doa-doa kita ini ditutupi oleh malaikat-malaikat, karena mungkin doa-doa kita ini tanpa mengoneksikan dengan Sang Pemilik ubun-ubun. Bisa jadi doa-doa kita ini terhalang oleh dosa-dosa dan lain-lain, sehingga getaran-getarannya itu belum mengkoneksikan kita dengan Sang Pemilik doa. Jadi kita berusaha untuk melatih diri kita supaya kita terkoneksi. Nah, paling enak itu di subuh, di dalam sholat malam, di saat semua orang tidur, tenang, tidak ada gangguan, terus kita, ya bahasa kita itu, ya kita menyendirilah merenung sama Tuhan, merenungi apa yang kita lakukan, dosa-dosa apa yang sudah kita perbuat, minta petunjuk sama Tuhan Sang Pemilik ubun-ubun kita ini, supaya kita ini ditunjukkan jalan yang benar. Karena hanya seperti itu aja jalan-jalan kita menuju kepada ketakwaan. Karena sudah saya bilang bahwa setan ini kalau kita tidak minta petunjuk, maka dia akan mengendalikan diri kita. Bahkan mungkin diri kita adalah setan itu sendiri. Karena dia mengendalikan kepala. Kalau kepala sudah dikendalikan, kita jadi mabuk dengan setan tadi, kita ini sudah seperti setan yang berjalan. Nah, daripada itu, makanya kita latih diri kita mungkin di dalam kesendirian. Mungkin tidak harus sholat malam, sholat 2 rakaat aja, tapi banyakin merenungnya, banyakin sujudnya, banyakin menyerahkan diri kita kepada Allah. Di saat itulah mungkin kita akan merasakan getaran-getaran Tuhan. Di saat itulah kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Tuhan itu tidak pernah hadir. Di saat itulah kita merasakan bahwa Tuhan itu meliputi seluruh yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah pasrah total, ketika kita ini, maka insya Allah jalan kita itu akan mudah. Walaupun mungkin tetap pusing, tetap sakit, tapi keyakinan kita itu akan berbeda ketika kita sudah terhubung dengan Sang Pemilik. Semuanya itu akan indah. Seperti misalnya ayatnya, inna wali la yakhafuna wa la yahzanun, inna awliya Allah la yakhafuna wa la yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut.
takut dan tidak pernah bersedih. Ini kenapa? Dia mengoneksikan diri. Latih aja tiap hari, kita harus minimal terkoneksi dengan Tuhan. Walaupun pengulangan demi pengulangan, pengulangan demi pengulangan, tapi percayalah pengulangan ini adalah pertambahan. Tapi harus dengan kesadaran. Kalau dengan tidak sadar, maka itu hanyalah pengulangan tanpa pertambahan. Sholat itu adalah pengulangan, tapi apakah pengulangan ini bertambah atau berkurang, itu tergantung daripada diri kita masing-masing. Jadi Ayatullah Panohio, ini mungkin menjadi penutup, pernah mengatakan bahwa iblis itu sedemikian rupa dia membuat diri kita itu tidak yakin. Salah satu kerjaan iblis itu, jadi dia was-wasi kita, dan was-wasnya itu berupa apa? Yaitu membuat kita tidak percaya diri dan tidak yakin. Itu salah satu was-wasnya iblis. Jadi iblis itu membuat was-was di dalam diri kita, menghilangkan jati diri, kepercayaan kita, seolah-olah kita tuh gak yakin bahwa kita itu akan jadi orang baik. Ini kerjaan iblis. Ini Ayatullah Panohiyat bilang bahwa salah satu kerjaan iblis membuat kita tidak yakin bahwa diri kita itu akan menjadi orang yang baik. Sehingga dengan itu kita akan merasakan bahwa di dalam diri kita itu, bahwa diri kita itu adalah insan yang kotor. Sehingga kalau kita sudah merasakan dan percaya bahwa diri kita itu kotor, kita itu akan mengulangi dosa-dosa kita. Kalau kita merasa diri kita itu kotor, ya biar aja lah. Kalau kotor sekalian dah kotorin, kalau bahasa orang itu. Kalau motor kita itu misalnya sudah kita habis cuci terus kotor sedikit, sudah sekalian dah kotorin. Nah, seperti itu polanya. Jadi kalau iblis membuat diri kita tidak yakin bahwa diri kita itu bersih atau suci, kalau dia membuat kita seperti itu dan membuat diri kita itu merasa diri kita kotor, nanti efeknya adalah kita akan tetap mengulangi dosa kita. Sekalian aja kotornya, nanti aja taubatnya. Orang umurku masih sekian. Kata Ayatullah Panohio, iblis akan buat kita seolah-olah kita itu adalah orang yang kotor. Gak mungkin kamu hanya dengan 1 bulan Ramadan itu keluar langsung jadi Ayatullah. Gak mungkin ketika kamu berpuasa selama 1 bulan, mengamalkan ritual 1 bulan, Allah itu akan menghapus dosamu. Gak mungkin. Itu was-was setan yang membuat diri kita merasa tetap kotor. Seharusnya kita, kata Allah, berlaku kebaikan. Kita harus merasa bersih. Kita harus merasa yakin bahwa Allah telah mengampuni kita, bahwa Allah telah mengampuni kita kemarin di bulan Ramadan. Gak apa-apa punya kita keyakinan bahwa kita ini sudah ketemu dengan fitrah kita, yaitu kembali suci. Gak apa-apa. Sehingga ketika kita berkeyakinan bahwa diri kita suci, diri kita fitrah, kita gak mau lagi berbuat kotor. Kalau kita merasa diri kita, baju kita bersih, kita gak mau kotor-kotoran. Tapi kalau kita merasa diri kita kotor, ya sekalian kotor. Nah, ini sangat-sangat berefek dalam diri kita. Kita yakin diri kita ini bersih. Sehingga kalau kita bersih, kita harus waspada kapan saja kotoran itu bisa nempel kepada tubuh kita. Mungkin itu saja dari saya. Saya mau lanjut, tapi insya Allah di next pertemuan. Karena nanti saya nggak mau janji dah, nggak usah. Saya buka sesi tanya jawab aja. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, tafadholu. Karena sudah 50 menit,
Karena lebih dari 50 menit ini setan pasti akan membisikkan di ubun-ubun kita, ustadznya kelamaan. Iya, betul. Betul, Ustaz, betul. Kita buka sesi tanya jawab ala Nabi wa alihi sholawat. Tanggal 10 bisa. Tanggal 12 itu pas ada Senin. Iya. Besok Arafah, ini tanggal 3. Kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Ada tuh loh, ada tuh. Enggak. Berarti ada sama Bapak kan ada sudah. Saya mau coba apa minggu. Mungkin dia bisa beli tiket. Curiga ini pulang-pulang ibu-ibu ini habis sholat pegang ubun-ubun, dingin apa enggak? Berat. Dan iya kan? Selama ini kan kita tidak pernah dipegang ubun-ubun kita. Tanya sudah. Gimana Bung Darita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan koneksi dengan Allah tadi. Ya, itu salah satu cara melatihnya Bu ya. Maksudnya cara memusatkan pikiran. Makanya di dalam hadis itu kan disebutkan tafakkur sa'atin, Rasulullah itu berkata tafakkur sa'atin afdalu min ibadi sab'ina sana. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada 70 tahun ibadah. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa ketika kita berpikir itu kita mengoleksikan kepada Sang Pencipta, merenung atau misalnya sholat dengan penuh pemikiran, itu sebenarnya melatih koneksi kita dengan Sang Pencipta. Jadi memang ibadah yang kosong atau iman yang kering itu adalah ketika kita mengimani sesuatu tanpa kesadaran. Jadi ibadah yang kering itu adalah ketika kita sholat tanpa ada kehadiran atau kesadaran diri kita. Sholat kita, tapi kita kosong sebenarnya. Karena apa? Kita sholat seperti orang yang olahraga, tapi tidak ada yang menghubungkan kita kepada yang kita sholat. Jadi sholat yang kosong itu yang seperti itu. Puasa yang kosong itu yang tidak ada koneksi. Zikir yang kosong itu adalah zikir yang mana ketika kita memutar tasbih Allah, 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 tanpa kita sadar, kita hanya menghitung jumlahnya, tanpa kita menghitung, tanpa memikirkan orang yang kita tasbihkan. Kita menghitung, oh sudah 2700 kali. Tapi 2700 kali ini berapa kali kita berpikir tentang yang kita tasbihkan? Ini artinya tasbih kita itu kosong. Dia hanya berbicara angka, tapi tidak membicarakan tentang isi. Jadi berbicara untuk tanpa isi itu gak enak. Jadi harus ada isinya dan harus ada intinya. Nah, ibadah kita itu kadang itu kering itu karena itu. Kayak misalnya kenapa misalnya di ayat disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ibadah kita itu berisi dan dikatakan sebagai sholat, pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, karena ada isinya. Tapi kalau nggak ada isinya, kosongan, maka sampai kapanpun nggak akan pernah bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Seperti itu. Ustaz, daripada nggak ada yang tanya ya. Ustaz, tadi katanya kita itu suka was-was ya. Nah, Yeah. Kalau saya ini pribadi saya ya jadi apakah kalau kita kan was-was pasti ada itu. Kalau kita tidak was-was kita takutnya dikatakan sombong gitu. Nah, karena saya sendiri yakin betul, percaya betul gitu loh bahwa pokoknya yakin percaya. Cuma jarang sih saya ada was-was, tapi pasti ada lah. Kalau was-was itu nggak mungkin orang nggak ada was-was ya, pasti ada waktu-waktu. Ya Allah, aku kok ini ya Allah gitu. Pokoknya yang ngeluh kan, ini namanya ngeluh. Gini ya Allah, aku ini gimana nanti terima, takut gitu, rasanya takut. Nah itu satu. Jadi apakah nanti kita tidak semakin sombong? Karena kalau kita tidak was-was, ada was-was di dalam diri kita. Wah, aku udah ada was-was, aku pokoknya fan-fan aja
aja apa anu aja pokoknya insya Allah nggak terima aja gitu. Nah yang kedua kalau yang kayak sholat malam itu nah ini jadi sombong nanti. Jadi setiap malam itu kalau saya setiap malam memang tidak pernah tinggal, insya Allah tidak pernah tinggal sholat malam karena saya selalu bangun itu jam 3 atau setengah 4 itu pasti lanjut sampai jam 6 itu saya duduk di situ. Cuma saya itu kadang saya itu sholat kan kita sholat qiyamul lail 11 itu saya selalu itu aja saya doakan. Nah jadi saya kan misalkan Ustadz ya saya doa 2 rakaat saya subhanallah dulu, subhanallah doanya itu. Kedua rakaat saya untuk orang tua, untuk yang sudah meninggal saya doa. Ke rakaat yang kedua lagi untuk anak-anak saya, untuk ini saya. Terus yang ini baru untuk saya yang terakhir, baru kan yang lain kan sudah witir sama ini. Itu setiap saat itu saya itu, jadi saya kadang gini, karena saya gini, loh ini kok aku kok nggak bisa lagi rasa berkata-kata itu loh Ustaz. Kok doaku perasaan itu kok itu tiap malam itu aja gitu loh, itu aja terus. Kadang kalau saya dengar Ustaz kan misalkan ada doa besoknya mau saya ikutin misalkan maaf ya, kan kita kan kadang dengar ya, oh iya ada ini, oh ya Allah engkau yang ini, mau kita ikutin tuh sudah lupa lagi, jadi doanya itu aja gitu loh, ya kan, loh, ya. Jadi saya bilang gini, kok doaku ini nggak tambah itu aja, terus apa lagi bingung kan apa, pokoknya terserah kamu ya, terserah kau ya Allah, tak tahu sudah pasal gitu loh. Jadi apakah doa itu harus kita yang memang baik kita ucapkan ya, tapi kalau kita tidak bisa mengucapkan perasaan saya itu berapa tahun itu saya melaksanakan sholat malam itu doa saya dari ujung ke ujung itu aja Ustaz. Jadi bingung juga saya kok doanya Ustaz doa ini kok nanti kalau saya dengar orang berdoa nih kok bagus ya doanya nih banyak gini gitu loh. Doa saya itu ya misalkan ya pokoknya paling kan minta kesehatan, rezeki, minta meninggalnya husnul khotimah, kayak gitu pokoknya yang kayak gitulah Ustaz. Jadi itu apakah doa itu harus dirubah-rubah ataukah itu bagaimana ya Ustaz? Gitu loh. Kebiasaannya di situ. Iya. Semua orang kan punya kebiasaan masing-masing kan. Ustaz bingung. Ini perkaranya sulit. Sulit. Tapi biar saya aja yang tanya. Jadi was-was itu memang pasti ada di dalam diri kita karena memang was-was itu hal yang alamiah yang memang itu ada di dalam diri kita dikarenakan sumbernya adalah kita tidak tersambung kepada pusat ilmu. Nah, selama kita tidak tersambung kepada pusat ilmu, was-was itu pasti akan selalu ada. Jadi was-was itu kan adalah proses di mana perasaan kita itu menimbang antara A atau B, pasti ada keraguan. Nah, pasti ada dua hal ini pasti ada dua objek, yang mana objek ini adalah objek yang memang kita tidak ada pengetahuan secara 100% kepada A dan tidak ada kepercayaan 100% kepada si B, sehingga kita muncul keraguan-raguan. Nah, itu adalah hal yang ilmiah. Karena apa? Karena memang kita nggak punya ilmu yang 100% mutlak kepada sesuatu itu. Nah, salah satunya adalah makanya ketika kita was-was itu selalu kita sandarkan kepada Al-Quran. Maksudnya itu ketika kita kita menimbang ini benar atau salah, kita tanyakan kepada Ustadz, misalnya salah satunya, Ustadz ini mana yang baik? Itu pertama. Yang kedua adalah kita bisa sholat istikharah. Nah, sholat istikharah itu adalah sholat di mana kita bimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga mungkin kadang was-was kita itu setelah kita pikir-pikir, setelah kita timbang-timbang sendiri, kita sudah menemukan jawabannya. Nah, insya Allah benar. Nah, insya Allah benar ini terkadang sumbernya adalah dari bahasa kita itu
memang pemberian dari Tuhan. Contoh, ini mau saya bahas bahwa ilmu itu di mana sih sumbernya? Nah, pertanyaannya itu di mana sih ilmu kita itu berada? Ilmu kita itu sebenarnya adanya bukanlah di kepala kita. Ilmu itu sebenarnya adalah berada di alam Lauhil Mahfuz. Nah, jadi ketika kita berpikir dan mendapatkan ilmu, sebenarnya ilmu itu turun dari langit ke dalam, masuk ke dalam diri kita. Karena ketika ilmu itu benar-benar ada di dalam diri kita tuh nggak akan pernah lupa. Contoh misalnya, ada nggak di sini orang yang lupa telinganya di mana, matanya di mana? Nggak ada kan? Karena ada di dalam diri kita dan bisa kita rasakan. Tapi kadang ilmu itu kita lupakan. Memori-memori itu bisa kita lupakan. Kenapa? Karena sumber ilmu itu ada di tangan Tuhan. Jadi kadang Tuhan itu memberikan ilmu kepada kita dan menurunkan ilmu kepada kita ketika kita berpikir. Ketika kita mengingat, ilmu itu kita download, bahasanya kalau bahasa kita, ilmu itu ada di servernya Google, servernya Tuhan. Nah, ketika kita nggak tahu, kita berpikir, nah ilmu itu sedang kita browsing. Kita browsing, terus kita download, ilmu itu masuk ke dalam memori kita. Di saat itulah kita mendapatkan pengetahuan. Bukan ilmu itu kita simpan di dalam otak kita, enggak. Alam pikiran itu bukan yang ada di kepala kita. Alam pikiran itu adalah alamnya Tuhan. Yang mana alam Tuhan ini ketika kita berpikir, kita terkoneksi alam kepada alam Tuhan. Sehingga ketika kita terkoneksi dengan alam Tuhan, kita sedang mendownload ilmu-ilmu yang ada di dalam Tuhan. Makanya ketika kita was-was, kita pikir. Jadi cara untuk menghindari was-was, kita berpikir. Kita pertimbangkan, A inikah yang baik atau B ini yang baik. Ketika kita nggak sanggup berpikir, tanyakan pada Ustaz. Ketika juga misalnya kita nggak sanggup berpikir, maka istikharahlah. Nah, ini kan proses di mana kita menghindari yang dinamakan atau perasaan was-was yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu yang perlu adalah kita berpikir dan kita mungkin dengan istikharah tadi kita tambahkan, mungkin dengan itu bisa kita menghilangkan apa yang dinamakan was-was. Tapi jangan juga ketika was-was wuduku ini batal ataukah tidak, jangan juga telepon Ustaz ini batal. Nanti setiap gerak sedikit was-was. Nah, jangan seperti itu. Maksudnya was-was itu adalah untuk was-was yang sederhana, itu bisa kita pikirkan secara sederhana. Ya, bisa kita putuskan sendiri. Mungkin perkara-perkara was-was yang besar atau tantangan-tantangan yang besar mungkin memerlukan pikiran-pikiran bantuan dari yang lain, baru kita putuskan. Nah, itu tentang was-was. Adapun tentang doa kita itu aja, itu sebenarnya sama seperti sholat kita itu aja. Ya kan, gak ada bedanya. Kita tiap hari itu sholat 5 kali. Yang dibaca di dalam sholat itu aja. Iya. Surat Al-Ikhlas, Inna Anzalna. Kayak itu aja yang kita ulang 5 kali berturut-turut. Nah, apakah hal itu tercela atau tidak terpuji? Enggak gitu. Jadi kita bisa sholat malam itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Kita bisa duduk di pertengahan malam di saat semua orang itu tidur. Semua orang itu mungkin sebagian itu tidak bisa melakukan sholat karena harus jaga malam. Dan kita bisa melakukan sholat malam, itu karunia dari Allah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, itu jadi maksud saya berdoa itu aja itu udah luar biasa. Apalagi itu dilakukan di jam kita yang seharusnya kita itu istirahat, tapi kita lembur. Perhatian Tuhan itu akan berbeda. Orang ya sama lah, bos kita itu pasti akan berbeda perilakunya kepada orang yang dia dikasih batas sama bos. Misalnya kita kerja itu dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Tapi setelah 5 sore orang ini masih kerja untuk bosnya.
pasti bos itu akan memikirkan bonus tambahan. Kita analogikan gitu juga. Ketika Tuhan itu menetapkan pagi itu, di dalam ayat Al-Quran itu Allah menetapkan pagi itu untuk mencari karunia-Nya, sementara malam itu adalah waktu untuk beristirahat. Tapi seseorang yang di waktu malamnya adalah waktu istirahatnya dia gunakan untuk bekerja kepada bosnya, maka bosnya ini pasti punya pandangan khusus kepada orang itu. Dan ibu harus percaya diri bahwa ketika ibu bangun sholat malam ini adalah Tuhan yang mau, bukan aku yang mau, Tuhan yang panggil aku. Kita harus menanamkan di dalam diri kita. Jadi menanamkan di dalam diri kita apa? Bahwa ketika kita berdoa itu karena Tuhan yang mau, bukan karena aku yang mau. Tuhan yang panggil aku. Contoh, misalnya ketika kita mau bertemu presiden, kalau kita ingin mau ketemu presiden itu mungkin gak akan bertemu dengan orang-orang yang dia gak ingin. Kira-kira presiden itu mau ketemu siapa sih? Nah, bahasa sederhananya ya, presiden itu kira-kira kalau dia pengen ketemu orang, dia mau ketemu orang yang kayak gimana? Yang dia pilih. Presiden itu gak sembarangan pilih-pilih orang untuk ketemu dengan dia, gak sembarangan. Harus melewati protokol-protokolnya. Nah, ini yang harus kita benamkan di dalam diri kita, dan kita yakinkan dalam diri kita bahwa ketika saya sholat malam dan saya mendapatkan karunia itu, maka Allah lah yang panggil saya, bukan saya. Jadi kemuliaan saya ini dikarenakan Allah lah yang panggil saya. Dan ini pun juga jangan kita jadikan sebagai bahan kesombongan buat diri kita. Ini karena Allah yang kasih. Karena kalau dari diri yang hina ini gak mungkin bisa datang. Saya yang hina ini mungkin gak bisa bertemu dengan presiden, gak mungkin. Kecuali karena presiden yang maha luas itu, atau dia maha segalanya, dia yang panggil kita. Karena dengan kehinaan yang kita miliki, kekotoran yang kita miliki, kita gak akan pernah mungkin bisa bertemu Tuhan. Tapi karena Tuhan yang memiliki segalanya, Dia yang memiliki pengampunannya, Dia yang menerima siapa saja yang datang, maka Dia akan mengundang siapapun untuk datang kepadanya. Jadi yang harus kita benarkan di dalam diri kita jauhi sifat-sifat sombong itu, bahwa kita yakini bahwa Tuhan yang menginginkan kita, bukan kita yang menginginkan Tuhan. Sebagaimana logikanya adalah presiden yang menginginkan kita untuk bertemu dengan Dia. Dan kita yakini bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, bukan bersumber dari diri kita. Jadi walaupun doa-doa kita itu saja, dan kita masih belum mendapatkan kelebihan doa-doa yang lain, tapi setidaknya kita sadari bahwa kita sudah diinginkan oleh Tuhan untuk berdoa kepadanya. Kalau Tuhan gak ingin, gak mungkin kita berdoa atau bangun di salat malam di saat semua manusia itu tidur dan istirahat. Jadi ada koneksi sebenarnya antara kita yang dengan Tuhan. Itu yang perlu kita sadari dan kita bangun, bahwa Tuhan ini tidak melupakan kita. Dan walaupun doa-doa kita itu aja, mungkin Tuhan lagi pengen kita nyanyinya lagu itu aja. Mungkin suara kita hanya cocok untuk lagu itu. Misalnya cocoknya hanya untuk lagu Padamu Negeri. Kalau dipindah ke lagu yang lain, rusak suaranya. Nah mungkin ya ini logika, maksudnya bukan logika, maksudnya kita bayangkan Tuhan memang pengen kita dengar nyanyinya gini aja. Kalau seandainya Tuhan pengen kita nyanyi lagu yang lain, pasti insya Allah Tuhan akan tambah doa yang lain. Mungkin saya sederhanakan seperti itu. Ya bisa diterima Bu ya. Insya Allah kalau ibu sadari, ibu syukuri apa yang sudah ibu dapatkan itu, insya Allah pasti akan ada tambahan itu. Tuhan pasti akan bimbing kita menuju lagu-lagu yang lain. Mungkin hafalan kita lagunya yang lain. Insya Allah mungkin salat kita bacanya Yasin kan? Itu bisa jadi ke depan seperti itu. Tapi yang perlu kita sadari adalah kita harus syukuri bahwa Tuhan itu masih mau memberikan rezekinya berupa pertemuan dengannya
Dimana kalau kita sholat 5 kali itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu ingin kita datang ke arsinya atau ke kerajaannya dan bertemu dengannya, walaupun mungkin pertemuan kita itu penuh dengan kepalsuan atau kecacatan atau dengan kehinaan, tapi kita bisa bertatap muka saja, kita bisa berada di kerajaannya dalam sholat itu sudah anugerah. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala-pahala ataupun tambahan-tambahan lain, dan insya Allah mungkin dengan banyaknya usaha-usaha kita. Satu lagi Ustaz, nggak apa-apa, kan biasanya saya nggak pernah tanya ya. Nah, satu lagi Ustaz, kalau kita mau tidur, saya biasa kebiasaan ini, yang maaf ya, ini saya biar aja. Kebiasaan saya, kita mau tidur, kita udu dulu, saya udu dulu. Habis itu, kan saya bersihin muka ini ceritanya. Habis itu saya udu, habis itu saya pakai krim malam. Nah, habis itu saya mau tidur, tapi kadang saya belum mau tidur, masih nonton dulu berita apa. Tapi sambil di tempat tidur sudah, terus setengah jam apa seperempat jam, habis saya mau tidur. Tahu saya baru mau baca, kan kita harus baca itu macam-macam kan Ustaz ya. Nah, misalkan saya baru mau baca baru saya baca Al-Fatihah 4 kali misalkan, terus mau baca Qul huwallahu lagi, mau baca ayat kursi, baru mau subhanallah lagi, mau ini belum dikit, tahu saya kentut. Aduh, saya bilang ini sudah males kan mau turun lagi. Nah, kan itu kan ini sepele Ustaz, kan sepele ini. Saya harus mau dulu. Maaf Ustaz, karena saya merasa perempuan, aku sudah pakai krim malam. Kalau saya jadi masalahnya di ibu-ibu ini juga. Saya ini sudah pakai krim malam, kan baru pakai krim malam. Itu krim malam tuh nggak ada 3 misalkan saya pakai ini. Wah, nanti aku udur lagi, ya hilang lagi krim malam, harus pakai lagi kan gitu. Aduh, males sudah, mata sudah ngantuk. Gimana Ustaz? Terus udah saya tidur kan sama perempuan kita baca itu. Gimana Ustaz? Nggak tahu ya, nggak pas. Sekalian Ustaz katanya. Ustaz 1 2 Ustaz nanya Dingin ubun-ubun saya sudah. masalah make up. Kemarin tuh ada Ustaz di grup Fatimiyah tentang masalah make up. Di situ lengkap sih sama dalil, sama pokoknya ada dari Imam Ali Khamenei lah Ustaz. Nah, kami ini sebagai ibu-ibu itu bingung Ustaz. Masalah lipstick, ya lipstick ya. Ya semuanya. Ya sudahlah. Lipstick sama itu. Kalau saya nih kan sebagai guru Ustaz, kalau nggak pakai lipstick tuh kayak mayat Ustaz. Kalau Benar lagi, apalagi saya hilang gitu. lagi kan kulitnya nggak mendukung. Nah, ya itu. Jadi kalau bagaimana sih Ustaz pandangannya? Padahal memang sudah jelas sih hukumnya nih, jelas banget di situ tuh. Apa hukumnya? Nggak boleh kan di situ tuh, nggak boleh sama sekali kan ya. Ya, di video. Dari ayatullah Imam Ali Khamenei itu nggak boleh Ustaz kita tuh pakai lipstick setipis apapun tuh dosa. Jadi setelah saya baca itu di grup Fatimiyah tuh, setiap saya beli lipstick mau turun kerja tuh Gemetar. dosa Gemetar. ini dosa nih, sudah tahu hukumnya tapi tetap pakai lipstick. Paling nggak lipstick tetap nggak boleh, bener kan? Bukan mempertanyakan kebenarannya sih, bagaimana sih standar make up, apakah Bagaimana? itu sudah make up? Padahal kan kita kalau di kota kayak Biasa. di kota seperti ini kan biasa lipstick, kecuali menor lah gitu kan, baru namanya bermake up. Tapi kalau lipstick tuh gimana sih Ustaz? Dosa banget kan kalau kita tuh kayaknya lipstick aja gitu kan Ustaz. Sakit kepala Ustaz. Bingung, jadinya bingung. Bukan dingin lagi kepala Ustaz, panas. Terus ada lagi kalau misalnya nih kita nih tahu kan, kita nih setiap malam tuh sebenarnya ya sadar sih kayaknya Allah tuh manggil kita buat sholat tahajud tuh, cuma mungkin setan terbangun lah jam 3 tuh bangun Tidur dulu tidur kan nanti ngantuk kan masih lama, nanti jam 4 dibangunin lagi tuh ada pasti kayak modal terbangun kita tuh sadar pengen tahajud, cuma Harus akhirnya memang waktu berat. sampai subuh itu kita dosa nggak Ustaz menyia-nyiakan panggilan
Tuhan tadi itu loh yang menyuruh kita buat ibadah, tapi kita tuh kayak mengentengkan, nanti aja, besok malam lagi, nanti besok malam itu kebangun lagi sebenarnya, Lupa lagi. tiduran lagi. Ya Allah, malasnya tubuh nih, nah Ustaz mau bangun itu luar biasa Kalau setannya. memang kalau sekali Terus yang ketiga, yang terakhir, kan tadi ada Ustaz bilang kita tuh kadang apa, setan itu memberikan kayak kenikmatan, tapi sebenarnya itu kejahatan yang Tanpa disadari. diselipkan gitu, nah dalam kenikmatan gimana itu Ustaz? Kejahatan tapi sebenarnya kenikmatan. Iya, dipercantik gitu. Nah, apakah kayak sekarang ini booming film Dumbo, kita nonton ternyata itu buatan Israel, director itu contoh seperti itu kan, misalnya itu contoh. Sampai kita sadari kita ternyata beli tiket, sudah beli tiket ternyata Baru tahu. baru tahu kita kejahatan juga katanya seperti apa itu. Sayang udah jadi pakai tiket. Kita ini ya dulu udah burik. Jawab Bu Sipon. Iya. Burik dan bisa pakai. Jadi jawaban Bu Sipon ini ada dua poin yang saya tangkap. Satu, pertama adalah ketika berwudu dalam keadaan sudah pakai krim ini godaannya luar biasa. Ya mungkin caranya adalah mungkin bisa jadi pakai krimnya pas sudah mau tidur dalam keadaan berwudu. Ah, itu benar. Iya. Iya, tadi kan Ibu bilang cuci muka, pakai krim, baru masih santai-santai belum tidur kan? Berarti pakainya Sudah berwudu. Maksudnya sudah berwudu. Iya, sudah berwudu. Ya maksudnya masih santai-santai nonton. Nah ini kan karena kentut itu ketika kita masih bangun. Nah, jadi mungkin polanya mungkin dibalik, mungkin santai pakai apa namanya pakai berwudu dulu. Pakai krim ini terakhir kalau sudah misalnya ngantuk banget nih mau tidur nggak mau santai-santai dulu, nah itu mungkin terakhir baru pakai krim. Jadi ketika batal pun kita masih bisa masih bisa wudhu karena krim belum kita pakai. Nah itu mungkin maksudnya krim ini diterakhirkan aja, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya pun nggak bisa merubah kebiasaan itu, maka kita bisa dengan tayamum. Ya, tayamum, karena di tayamum itu maksudnya yang penting kita itu dalam keadaan tidur itu suci aja. Nah, suci ini kan bisa jadi dengan tak wudu atau dengan tayamum. Nah, ulama-ulama akhlak menganjurkan seandainya kita sudah berat nih, posisi kita sudah kayak Pusipon tadi, sudah pakai kadung, pakai krim, terus tiba-tiba kentut, terus malas lagi sudah mau bangun, tayamum aja daripada tidur dalam keadaan tidak suci. Jadi tayamumnya bisa di kasur, bisa di kasur, ngambil debu-debu yang ada di bantal. Nah itu kita tayamum. Yang penting kita tidur dalam keadaan suci. Nah itu mungkin jawaban gue. Karena orang yang tidur dalam keadaan suci, maka tempat tidurnya itu seperti mihrab, dan dia dalam keadaan tidurnya itu seperti orang yang sedang sholat. Itu tidur orang yang bersuci sebelum tidur. Jadi tempat tidurnya itu seperti mihrab, dan orang yang tidur dalam keadaan seperti orang yang sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mbak Nurul sebenarnya jadi mayat hidup gak apa-apa sih. Nah, jadi make up atau lipstick atau apapun itu, kalau saya belum lihat secara umum fikihnya apakah sumbernya itu benar valid atau tidak. Berkenaan tentang make up, setahu saya fikihnya Rahbar itu menyatakan make up ini yang dikategorikan sebagai kategori haram adalah yang membuat seseorang itu tampil berbeda dan menarik perhatian orang lain. Jadi mungkin batasannya boleh, tapi saya lihat lagi, nanti saya rujuk lagi fatwanya, karena sepengetahuan dan seingat saya bahwa make up, lipstick dan sejenisnya itu apabila dipakai dalam batas yang wajar
dan tidak membuat orang itu pangling atau tidak menarik perhatian lawan jenis, maka sebatas itu dia masih diperbolehkan. Misalnya ya pakai tipis-tipis saja supaya tidak terlihat mayat hidup. Pakai seadanya, jangan buat sampai benar-benar membuat misalnya lawan jenis nih, kamu ini beda dari yang lainnya. Misalnya ya kayak di acara-acara kawinan itu kan, Ya, dia berubah hampir berling-berling. ya 180 Ya, derajat dari aslinya. berling-berling mukanya. Aslinya beda dengan yang begitu itu Sengaja pasti kalau marah. acara itu. Sengaja dibikin pangling. Ya, tapi kalau masih sebatas wajar hanya supaya tidak terlihat kusam atau terlihat tidak sehat atau tidak terlihat itu mungkin ya masih saya nanti lihat lagi fatwanya itu diperbolehkan. Nah, apakah itu berdosa atau tidak? Saya jawab, saya bukan Tuhan, saya tidak tahu itu berdosa atau tidak. Intinya kita harus berpikir bahwa kita ini berdosa atau tidak itu adalah dalam kategori di mana kita menentang perintah Tuhan. Intinya kita bukan dalam rangka memakai lipstik ini dengan niatan aku ingin melawan fikihnya Tuhan. Enggak. Bukan dalam rangka seperti itu, melawan, istilahnya menentang. Jadi aku hanya memakai sekedarnya dan aku tahu misalnya dengan niat seperti itu ya, aku tahu bahwa lipstiknya haram dan aku tidak akan melebihi batasan yang sudah diberikan. Karena yang dikatakan dosa itu adalah ketika kita melakukan penentangan, walaupun itu dalam keadaan posisi kita mengerjakan sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Contoh misalnya, saya meyakini bahwa ini adalah bir, tapi faktanya ini adalah air. Dan saya meyakini adalah bir. Saya minum dalam keadaan sadar, saya minum air ini yang sejatinya air, tapi saya meyakini dia bir, saya minum. Artinya saya yakin ini bir, berarti haram. Walaupun ini faktanya air, saya tetap berdosa. Sebaliknya contohnya, saya meyakini ini air, tapi faktanya ini bir. Saya minum, ternyata saya mabuk, saya tidak berdosa karena saya meyakini ini adalah hal yang dosa itu dalam kategori seperti itu, keyakinan. Makanya seandainya contoh misalnya kita di rumah makan, saya yakin ini ikannya bersisik, saya makan, tapi ternyata tidak bersisik. Nah itu kita tidak berdosa. Karena Pak, kita menjalankan takdir kita berdasarkan pengetahuan kita. Tapi kalau kita yakinin ini, kalau kita sudah yakin ini nggak bersisik tapi kita makan juga, nah di sini kita dosa. Karena keyakinan yang menjadikan kita itu dihukumi berdosa atau tidak. Jadi setiap orang itu punya nanti tolak ukurnya beda-beda, tergantung dia meyakini atau tidak. Jadi semakin dia yakin, maka di situ dia akan dihukumi berdosa atau tidak. Terus apa lagi? Salat malam, kenapa tadi salat malam? Sudah bangun tapi tidak dilaksanakan. Oh iya. Jadi salat malam itu memang kadang panggilan-panggilan itu kita rasakan. Tapi mungkin dikarenakan kondisi tubuh satu, yang kedua adalah kondisi hati. Kadang kondisi tubuh kita tuh lelah, tapi kalau kondisi hati kita itu kuat, biar kayak gimana godanya bahaya. Nah, jadi maksud saya ini bukan mengecilkan hatinya yang nanya, seberapa kuatkah kita ingin sholat tahajud? Itu pertanyaannya. Kalau kita benar kuat, pasti bangun. Biar ngantuknya kayak apa, kondisi fisik itu pasti akan kita lawan. Kenapa? Karena kita maunya gitu. Kalau kita mau itu kan, kalau kita berkehendak itu, nah terutama ibu-ibu, kalau ibu-ibu berkehendak itu kan pengen harus terjadi, walaupun kayak gimana suami itu jalan pokoknya. Nah kehendak itu
maksudnya saya kehendak yang kuat itu pasti akan mendorong diri kita untuk berbuat yang sesuai dengan kehendak kita, dan keinginan itu pasti akan begitu. Nah itu bisa jadi ditandai keinginan hati kita belum kuat. Yang kedua bisa jadi hati kita itu mungkin masih kering. Nah hati kita kering ini mungkin kita jarang jarang mungkin dalam ibadah kita itu mungkin jarang kita sentuh sisi-sisi kesadaran kita dalam melakukan ibadah. Nah siapa sih yang gak pengen ketemu Tuhan? Bahasanya itu siapa sih ya? Semua pengen. Tapi seberapa besarkah keinginan itu untuk bertemu dengan Tuhan itu? Kalau keinginan kita besar, segala godaan itu pasti akan lewat. Nah yang perlu kita tanamkan adalah pertama, kita harus berkeinginan secara kuat. Selama kita masih berkeinginan lemah, selama itu pula panggilan itu tidak akan kita jawab. Contoh misalnya Tuhan sudah panggil kita, tapi kita belum menyerukan panggilan lambai. Aku belum memenuhi panggilanmu. Kenapa? Keinginan, karena orang yang dipanggil ini belum mau memang datang. Kadang sumbernya adalah kita. Tuhan itu panggil tiap hari kita itu, tapi kadang kita belum punya keinginan kuat untuk datang kepada Tuhan, walaupun Tuhan itu pengen sekali. Nah, kadang kita juga perlu sadar bahwa kita harus merubah diri kita. Yang kedua adalah solusinya yang mungkin bisa dijadikan tambahan adalah pasang 1000 kali alarm untuk bangun. Jadi biar ribut malam itu tidak apa-apa. Karena kalau misalnya saya itu saking kepingin, saya nggak mau lihat, saking kepinginnya bangun itu sampai saya nggak ceritakan subuh, misalnya saya ada janji jam 10 misalnya, dan saya misalnya tidur habis subuh itu pengen bangun jam 10 ini, supaya saya bisa bangun itu walaupun misalnya habis begadang semalaman, saya pengen bangun jam 10 pengen ketemu orang ini, karena keinginan saya kalau saya nggak ketemu orang ini gagal sudah proyek saya misalnya seperti itu kan. Nah jam 10 itu 9.30, 9.31, 9.32 sampai 9.50 itu saya pasang alarm supaya saya bangun. Karena hanya dengan begitu kita bisa bangun dengan. Jadi kalau memang pengen sholat malam, pasang sudah alarm dari jam 4 lewat 1, jam 4 lewat 2, atau kalau misalnya pengen agak longgar sedikit 4 lewat 5, 4, 10, 4, 15, banyakin aja alarmnya. Insya Allah tuh dari sekian kali kita bangun pasti akan terbangun. Itu maksudnya sudah saya terapkan secara sendiri, dan begitu saya mengontrol diri saya supaya saya bisa bangun sesuai dengan waktunya. Nah mungkin ada pertanyaan lain, kalau nggak ada saya tutup. Satu lagi. Siapa? Musisi. Kalau boleh memilih Ustaz, misalnya kita bagusnya sholat malam atau membayar utang sholat. Karena di waktu siang misalnya kita kan bekerja atau nggak ada waktu lah untuk membayar utang. Tapi di malam hari kita terbangun. Kalau boleh memilih, bagusnya membayar utang kodok sholat atau sholat malam. Kalau harus memilih, pilih dua-duanya dulu. Yang banyak itu pasti yang lebih baik. Nah itu pertama, kalau kita bisa bangun, maka kerjakan dua-duanya. Masih ada waktu, karena apa? Masing-masing itu punya porsinya masing-masing. Jadi bukan ini pertanyaan ibu ini bukan masalahnya ini pilihan atau bukan, tapi masing-masing punya porsi. Jadi contoh kalau kita sedekah itu apakah hanya ke ayah ibu atau ke tetangga atau ke orang yang tidak mampu. Nah ini kan kita harus memilih. Nah masalahnya masing-masing pilihan ini punya porsinya. Ke ayah ibu juga ada porsinya, ke anak juga ada porsinya, ke istri juga ada porsinya, ke tetangga juga ada porsinya, ke yang lain-lain juga ada porsinya. Dan kita
harus selesaikan porsinya satu persatu. Nah, pertanyaan ibu ini juga mirip seperti itu. Apakah kita harus memilih ataukah masing-masing punya porsi? Nah, sholat malam itu punya porsinya sendiri, dan hutang puasa kita itu punya porsinya sendiri, dan itu tetap harus dibayar. Nah, kalau membayar utang sholat itu tidak harus di malam hari, bisa di siang juga bisa di ini. Nah, karena waktu malam itu adalah waktu yang baik untuk sholat hajat, jadi kalau bisa tetap porsinya kita, karena kan waktu malam itu waktunya sholat hajat. Nah, kalau bisa kita sesuaikan porsinya, waktu malam itu adalah sholat hajat dan kita kerjakan. Tapi kalau kita mau juga ada kekuatan, ya kita kerjakan juga yang namanya sholat qadha. Jadi dua-duanya tetap memiliki porsi yang sama, dan kita tidak bisa lebihkan satu antara yang lain, karena dua-duanya memiliki ukuran yang sama-sama harus kita kerjakan. Walaupun yang satu kewajiban, tapi yang satu sunnah. Tapi yang sunnah ini itu nanti walaupun sunnah kita tidak bisa mengecilkan yang sunnah, karena kebanyakan di dalam riwayat misalnya Imam Hasan Askari mengatakan bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan kecuali melalui kendaraan malam dan sholat malam. Jadi malam dan sholat malam itu adalah kendaraan kita menuju Tuhan, yaitu dengan sholat-sholat itu. Jadi mempercepatlah bahasa kita. Jadi kita mau cepat naik golongan kita, ya kita harus lembur. Kalau kita nggak lembur, ya segitu-segitu aja, dan kita akan kalah dengan orang yang lembur. Nah, kurang lebih seperti itu. Dua tadi yang ditanyakan. Yang ketiga soalnya contoh kebaikan. Yang dipoles menjadikan baik. Ternyata itu kejahatan, padahal kita tuh nggak sadar gitu. Contohnya itu seperti perzinahan. Perzinahan itu atau misalnya pacaran itu enak memang. Istilahnya bahasa kita itu gorengan itu juga enak dimakan, tapi gorengan ini jahat. Nah, maksud saya analoginya seperti itu. Kadang ibadah-ibadah kita itu dipoles, bukan hanya ibadah ya, kegiatan kita misalnya untuk anak-anak muda kita misalnya pacaran itu enak memang. Kita berhubungan dengan itu enak, tapi apakah yang enak itu pasti itu baik atau tidak, itu nanti tolong ukurnya ya misalnya. Jadi yang kayak gitu itu kan sekarang kalau kita lihat pacaran tuh anak-anak muda kita itu kan dinormalisasikan, seolah-olah pacaran itu adalah kewajiban untuk kita sebelum mengenal pasangan kita, padahal tidak. Contoh misalnya itu kan, padahal itu adalah perzinahan. Itu satu, normalisasi. Yang kedua, normalisasinya lagi, saya bahasakan normalisasi ya. Misalnya menyumbang dengan menyebutkan nama. Nyumbang itu yang baik itu tanpa nama atau ada namanya. Itu kan menormalisasikan sesuatu yang seharusnya sifatnya rahasia. Ibadah itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan hubungan kita dengan ya keikhlasan itu. Jadi kadang kalau kita disebutkan nama kita fulan nyumbang, ada rasa ya setan ini kan minta dibuat kita bangga, oh ternyata kita nyumbang sekian. Nah ini kan sebenarnya terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa. Contoh kalau kita lihat Imam Ali itu kalau nyumbang malam-malam itu, malam-malam sengaja malam-malam supaya orang-orang itu nggak tahu bahwa Imam Ali yang nyumbang. Orang-orang itu tahu pasca Imam Ali itu meninggal, baru orang-orang ini tahu bahwa Imam Ali lah yang selama ini menyantuni mereka. Ini contoh aja. Tapi di ayat Quran saya tekankan bahwa sedekah itu bisa dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Ini ayat Quran. Nah, maksud saya yang lebih baik dan lebih afdal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Walaupun tidak ada pantangan, boleh aja, asalkan tadi tanda kutip kita bisa menormalisasikan diri kita. Tapi kalau kita tidak bisa menormalisasikan diri kita supaya kita dianggap kita sudah nyumbang atau apa-apa,
dan atau misalnya kita ingin dilihat orang, nah ini gak baik. Nanti sumbangannya baik, tapi setan merubah lagi, membuat kita jadi yang aslinya tadi ikhlas jadi riya. Nah, sama seperti hal itu ya. Sama juga contoh misalnya kita sholat sholat misalnya pas lagi sendiri, kita sholat kita itu cepat, tapi pas ada orang sholat kita jadi lambat, terus suaranya semakin diubah-ubah. Nah itu juga menormalisasikan hal yang hal yang tidak baik, tapi seolah-olah jadi baik. Jadi adalah banyak macam contohnya, dan sadar itu online 24 jam, dan di setiap perbuatan kita dia selalu akan mencoba mengkelabui kita supaya yang tadinya kita ikhlas akan menjadi riya, dan ketika kita ingin baik malah jadinya buruk. Nah itu yang perlu kita waspadai, bahwa di dalam setiap perbuatan kita ya contohnya gibah itu. Nah menggibah itu contoh juga itu tadi. Itu indah. Nah itu indah banget itu. Kalau sudah di pojok-pojok bicara, nah itu juga itu dipoles tuh. Nah itu salah satu contohnya. Itu padahal buruk, tapi kita normalisasikan seolah-olah itu baik. Nah, saya tidak mau tambah dalam, nanti tunjukkan enggak. Jadi kita sadar diri masing-masing bahwa kadang ada hal-hal yang harus kita hindari, dan ada hal-hal yang harus kita waspadai, karena tidak semua yang terlihat indah itu indah, karena sebagian yang indah-indah itu ada juga yang tidak indah. Ya, berhubung saya tidak mau ngomongin indah-indah, saya tutup dengan ala Nabi wa alaihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak ada sedikit pun ingin menyinggung siapapun di sini. Niat saya hanya untuk kebaikan kita bersama, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama di dalam satu kabir di surga bersama Rasulullah SAW serta keluarganya yang disucikan. Untuk itu saya memohon maaf dan ridho dan halal dari antum semua, dan semoga Allah merahmati kita semua. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua selamat di sini. Amin. Dengan doa selamat atau doa apa? Sembarang aja sudah, yang terbaik lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma kun waliyika hujjatin min hasan. Salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'ah fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan qaidan nasira wa dalilan wa anna hatta tuskina wa anna tawa'an wa tumatti'u fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna tawfiqa ta'ah wa ba'da al-ma'siyah wa sidqan niyyah wa rifana hurma wa akrina bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sababi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana min al-haram wa syubha wa fud aydiyana 'anil zulmi was sarqa wa sud absarana 'anil fujuri wal khiyanah wasdud asma'ana 'anil lagwi wal ghibah wa tafaddal 'ala ulama'ina bizuhdi wan nasihah wa lal muta'allimina bil juhdi wa raghbah wa lal mustamina bil ittibari wal mau'izah wa lal waral muslimina bi shifaa'i wa raha wa la mutahum bi ra'fati wa rahmah wa la masayikhina bil waqari was sakinah wa la sababi bil inabah wa taubah wa ala nisa'i bil hayya'i wal hifah wa la aghniya'i bi tawadhu'i was sa'a wa la fuqara'i bil qadar bisabri wal qana'ah wa la uzati bil nasri wal ghalabah wa la nusara'i bil khalasi wa raha wa la umara'i bil adli wa syafaqah wa la ra'iyyati bil ihsafi wa husni sirah wa barik li hujjati wa zuwari bil zati wa nafaqah wa bima ujabta alaihim min al-hajji wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Abis dengarkan Ustaz dingin katanya. Bun-bunannya dingin. Berarti alhamdulillah. Dingin aku. Mas ya, Mami. Dengan hasilnya, aku juga tadi mau kalau saya dingin